Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novitasari, S1 Sistem Informasi dari Stekom, Kendal. Kali ini saya akan membahas tugas mandiri yang keempat, mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Ahmad Ashifuddin. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Berikan pendapat Anda tentang konsep perencanaan dalam konteks manajemen secara umum. Menurut saya, konsep perencanaan di dalam manajemen dapat menetapkan tujuan dalam suatu pekerjaan, lalu merumuskan keadaan saat ini dalam segi keuangan, data statistik, lalu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa perencanaan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup, individu, maupun manajemen organisasi? Jadi, untuk membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambar operasi lebih jelas, dan membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Berikan penjelasan Anda hubungan antara fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Jadi dalam interaksinya, perencanaan saling berhubungan dan saling ketergantungan dengan kegiatan fungsi manajerial lain. Lalu, hubungan fungsi perencanaan dengan fungsi pengorganisasian menunjukkan cara dan pemikiran bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai efektivitas yang tinggi. Lalu, dengan fungsi pengarahan, fungsi perencanaan akan membantu menentukan kombinasi dan faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Lalu, fungsi pengawasan dengan fungsi perencanaan jelas akan berinteraksi dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Mengingat peran atau fungsi pengawasan akan menjadi efektif ketika segala sesuatunya telah dibuatkan perencanaan yang baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan strategic plan dan operational plan? Berikan penjelasan Anda dengan contohnya. Strategic plan adalah hal yang menentukan bagaimana sebuah organisasi akan melakukan tahun-tahun ke depan, bagaimana mencapai tujuan, dan bagaimana mengetahui cara mencapai tujuan. Contoh, kita ambil dari PT Danone Aqua. Visi dari perusahaan tersebut ialah Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih selama 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikannya tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral, dan misinya ialah Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, di antaranya program aksi atau Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI atau Aqua untuk Anak Indonesia. Sedangkan operational plan adalah penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategi akan dicapai. Rencana-rencana operasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, rencana sekali pakai, dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Yang kedua adalah rencana tetap. Rencana tetap merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Contoh, meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% setiap outlet. Peningkatan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli kepada perusahaan tersebut meningkat menjadi 30%. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.